Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasubul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka min nikmati min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasubul su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah wal aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa alihi thayyibin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin, amma ba'd. Ayahandaku, ibundaku, jemaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di subuh yang kedua di bulan Ramadan ini, alhamdulillah kita masih dapat kembali diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik dan hidayah, sehingga di subuh ini kita masih kembali hadir di tempat ini yang suci lagi al-mubarakah ini untuk memperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih mampu mempertanggungjawabkan iman kita di hadapannya. Kita masih mampu mempertanggungjawabkan takwa kita. Kemudian daripada itu, salat dan salawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang karenanya kita mengenal Islam, Nabi yang karenanya kita mengenal jalan kembali menuju Allah Subhanahu wa taala. Salam pula kepada para keluarganya yang suci dan disucikan, para sahabatnya terpilih dan terkasih, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang sampai saat ini istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tadi di pembukaan saya mengatakan kesyukuran kita karena kita telah diberi rahmat, taufik dan hidayah. Ini kata-kata yang sering kali kita ucapkan dan boleh jadi kita sering dengarkan dari para ulama. Tapi apa makna dari tiga kata ini? Rahmat atau rahmah dalam bahasa Arab bermakna kasih sayang. Artinya seluruh yang Allah turunkan kepada kita atau seluruh apa yang Allah ciptakan di alam semesta ini merupakan rahmat, kasih sayangnya. Bisa juga disimpulkan bahwa apa yang datang kepada kita dan apa yang diambil dari kita adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah. Makanya saya mungkin dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Saya terus-terus diberi musibah. Kan biasa begitu. Kata seorang sufi Jalaluddin Rumi mengatakan, luka atau musibah adalah tempat di mana Allah menegur kita dengan halus supaya kita kembali untuk mengingatnya. Jadi kesedihan, kepedihan yang kita alami, sakit hati yang kita rasakan adalah cara Allah untuk memanggil kita. Maka beruntunglah orang-orang yang diberikan kesedihan, musibah, dan ia tetap kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan celakalah orang-orang yang diberikan musibah tapi ia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu rahmat yang paling berharga yang Allah turunkan adalah rahmat kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya diutus ke permukaan bumi untuk menjadi rahmat, kata Rasulullah. Pernah satu kisah Nabi Adam alaihissalam masuk ke dalam surga. Dia menyaksikan cahaya yang terang benderang. Kemudian Nabi Adam mengatakan, "Ya Allah, siapa pemilik cahaya itu? Siapa gerangan cahaya itu?" Allah mengatakan, "Wahai Adam, tahukah engkau, karena cahaya itu aku ciptakan engkau dari kesemestaan ini." Kemudian Nabi Adam kembali penasaran, mengatakan seperti ini, "Ya Allah, siapa yang punya cahaya itu?" Dialah Nabi Muhammad yang karena aku ciptakan engkau dari seluruh kesemestaan. Artinya apa?
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rahmat terbesar di alam kesemestaan ini. Makanya kalau mau setiap apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala harus melalui rahmat terbesarnya dulu. Apa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin. Kata kunci untuk masuk pada rahmat terbesar. Nah, yang kedua, taufik. Ada di sini namanya taufik. Kalau ada dan belum tahu namanya, saya jelaskan arti namanya. Taufik itu bermakna kesesuaian jiwa. Ketika Allah menurunkan rahmat kepada manusia, kemudian rahmat itu diterima oleh manusia, maka itu yang dimaksud dengan penerimaan, itulah yang dimaksud dengan taufik. Kesesuaian antara apa yang Allah turunkan dengan apa yang ia terima. Apa contohnya orang yang mendapatkan rahmat tapi tidak mendapatkan taufik? Misalnya kalau ada orang tinggi darah, dikasih makan daging, ada rahmat di hadapannya, rahmat Allah. Tapi karena daging tidak sesuai dengan dirinya, maka tidak mendapatkan taufik. Itu yang dimaksud dengan taufik. Jadi ada orang biasa alergi udang, dikasih udang tapi tidak makan udang. Ada rahmat Allah tapi tidak diberikan taufik. Makanya biasa kita mengatakan semoga kita sehat walafiat. Nah, terakhir adalah hidayah. Ini yang penting. Apa itu hidayah dalam bahasa Arab? Bermakna petunjuk. Petunjuk. Jadi ketika seseorang hamba diberi rahmat dan rahmat itu sesuai dengan dirinya, kemudian ketika sesuai dengan dirinya ia kembali mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, artinya sudah tiga yang ia dapatkan. Dia mendapatkan rahmat Allah, dia mendapatkan taufik Allah, dan dia mendapatkan hidayah. Apa itu hidayah? Petunjuk untuk kembali mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada orang makan sahur atau ada orang buka puasa terlalu kenyang sampai dia lupa untuk sholat, maka boleh jadi Allah berikan rahmat, berikan taufik, tapi tidak mampu menjadikan apapun berian itu sebagai hidayah untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tiga hal ini yang setiap hari kita dengar. Nah, untuk itu dalam petunjuk ada dua. Pertama, as-siratal mustaqim. Yang kedua, fi sabilillah. Sama-sama jalan. Kan bagaimana ada petunjuk, ada jalannya. Dalam agama kita contohnya, kalau sirat itu jalan besar, kalau sabil itu jalan kecil. Bermakna jalan semua. Tapi ada jalan tol, ada lorong. Ini kalau masuk di sini lorong, keluar di BTP namanya sirat. Dalam agama kita yang mana? Dalam agama kita yang bermakna jalan besar adalah hal-hal yang tidak bisa lagi diperdebatkan atau ditafsirkan oleh ulama. Contohnya, salat subuh 2 rakaat. Kalau ada yang mengatakan 3 rakaat, salah. Kenapa? Itu tidak bisa lagi diperdebatkan. Kalimat tauhid adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak bisa lagi diperdebatkan. Yang mana sabilnya misalnya salat subuh. Itu tadi kemarin saya ceramah di ceramah subuh di daerah atas. Tidak kunut. Nah, itu salah satunya. Di sini kunut. Nah, sabilnya itu adalah antara kunut dengan tidak kunut pada subuh. Artinya apa? Pada wilayah sabil kita masih bisa berbeda. Jadi ada yang bertanya dengan Ustaz, yang mana benar? Kunut atau tidak kunut? Yang salah adalah yang tidak salah subuh. Nah, memang berdebat pada wilayah itu. Karena apa? Memang Allah menciptakan jalan-jalan kecil. Saya baru-baru membaca berita ada orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan azan setelah dia 30 tahun menjadi muazzin. Artinya jalan-jalan kecil dia menjadi muazzin, dia dipanggil dengan jalannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang pada ranah ibadah pun
ada namanya sabil. Ada orang yang rajin bersalawat setiap hari, tidak pernah putus 100 kali salawat. Atau setiap subuhnya dia salawat 100 kali. Itu terus. Akhirnya itu menjadi ibadah-ibadah kecilnya, yang boleh jadi ibadah kecil itu mampu menghantarkan ia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah. Jadi ada seorang nenek, kerjaannya itu setiap hari sesudah salat subuh dia pungut itu sampah di sekitar masjid. Sampai imam masjid mengatakan, "Iba imam masjid kan jamaah iba. Baik, Tuhan lagi pun baru pergi pungut begitu. Saya kasihan." Nah, karena beberapa subuh diperhatikan seperti begitu terus, akhirnya pengurus masjid berinisiasi membersihkan halaman masjid sebelum datang orang itu selesai salat subuh. Sampai keluar, orang itu menangis, menjerit. Nenek itu menangis. Keluar imam masjid dengan pengurus masjid. "Kenapa menangis?" katanya. Jadi dia mengatakan, "Saya ini kodong orang yang paling sedikit ibadah, sedikit doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup zikir subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah yang setiap hari, zikir sahara itu yang saya setiap salat saya. Yang saya lakukan kemudian berdoa membaca Fatihah. Selebihnya daun-daun itu setiap helai daun yang saya pungut, saya membacakan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berharap dari penghikmatanku ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikanku bagian dari umatnya di hari perhitungan nanti." Jemaah sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang tua ini menjadikan salawat sebagai sabilinya, jalan kecilnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena sirat kita semua sama. Kita berpuasa, kita sholat, kita haji, semua sama. Tetapi ada ibadah-ibadah kecil yang menjadi pembeda kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang boleh jadi pembeda itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendapatkan ridha Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya boleh jadi di subuh ini yang belum membangun jalan-jalan kecil dari ibadahnya bisa bilillah, jalan-jalan kecil menuju Allah Subhanahu wa taala, bisa mungkin kita mulai salawat 100 kali setiap salat subuh sebagai persaksian di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kosakata. Setelah ada sabil, ada sirat, karena sering kami di Dewan Masjid mendapatkan perbedaan di masyarakat itu terjadi pertentangan gara-gara itu wilayah sabil. Padahal ulama berbeda pandangan, banyak ulama berbeda pandangan. Allah mengatakan, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan." Aku menjadikanmu sebagai umat yang pertengahan. Jadi kalau ada yang mau kunut tidak kunut, jangan bertengkar gara-gara sabil. Pernah ada satu kisah, saya ceritakan lagi sebelum saya turun dari mimbar ini. Mudah-mudahan makin capek. Jadi ada dua orang mengatakan berdebat dalam masjid. Satu orang ini mengatakan, "Saya tidak mau sholat di sini kalau tidak 8 rakaat salat tarawih." Yang satu mengatakan, "Saya tidak mau juga kalau tidak 20 rakaat." Akhirnya ini berdebat, bahkan hampir baku pukul, berkelahi. Datang seorang ulama menemuinya. "Apa yang kalian sedang perdebatkan?" kata ulama itu. Kemudian yang mengatakan, "Ya Allah, wahai Syekh, saya tidak mau sholat tarawih di sini ketika 8 rakaat." Yang satu mengatakan, "Saya juga tidak mau ketika 20 rakaat." Kemudian pertanyaan saya ini sederhana. Apa hukumnya salat tarawih? Sunnah. Keduanya sepakat serentak menjawab sunnah. Kemudian apa hukumnya bertengkar, bercerai-berai? Haram. Kemudian saya mengatakan, itulah jawabannya. Kita membela yang sunnah di atas tindakan-tindakan yang haram yang kita lakukan. Jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjadi ummatan wasatan, umat pertengahan, wasatiyah, wasit pertengahan.
Mari kita, kalau misalnya ada yang 20 rakaat, ada yang 8 rakaat, persilahkan dulu. Kalau selesai 8 rakaat di salat tarawih, silahkan mundur yang 20 dulu, biarkan 8 rakaat ini witir, selesaikan witirnya. Kemudian selesai itu yang 8 rakaat keluar, masuk lagi yang 20 rakaat, menyempurnakan rakaatnya sampai 20. Itu yang dimaksud dengan menjadi ummatan wasatan, tidak bercerai-berai pada wilayah yang sifatnya sabil dalam agama kita. Jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kalau tutup ini, ku tambah lagi satu, masih bisa aja? Bisa aja. Satu cerita ini. Udah, tapi ada hikmahnya insya Allah. Syekh Yusuf Al-Qadrawi bercerita kepada murid-muridnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Rasulullah saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat dua hambanya bertengkar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita buka di bukunya, kitabnya Syekh Yusuf Al-Qadrawi. Kemudian ini dua orang bertengkar di dunia. Di hari penghisaban, ya Allah, aku mohon keadilan-Mu. Atas nama keadilan-Mu, aku menuntut hakku kepada orang ini, karena di dunia dia telah menyakiti saya, mengambil hak saya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi keadilan apa yang kau minta? Kemudian mengatakan, ya Allah, serahkan semua amal-amal kebaikannya kepada saya. Minta diambil. Oke, bagaimana nih? Ada salahmu? Kau pernah sakit hati orang? Ya, ambil nih. Habis amal orang ini, ternyata masih ada kesalahannya. Kemudian orang ini mengatakan, ya Allah masih kurang, ya Allah masih ada salahnya. Bilang, bagaimana nih? Dosanya mamanya ada, mau diambil? Dia bilang, masa dosanya ya Allah itu beban bagi saya. Kalau engkau tidak mau menerima dosanya, coba menghadap ke arah kanannya. Jadi menghadap ke arah kanannya. Dia di sebelah kanannya dia menyaksikan begitu indah pemandangan, berdiri kokoh istana, sungai-sungai mengalir di situ. Kemudian orang ini mengatakan, ya Allah, aku ini bermukim di tempat yang indah itu. Siapakah yang pantas berada di tempat itu ya Allah? Kemudian Allah mengatakan, dialah yang sudi memaafkan saudaranya untuk bergandengan tangan menuju rahmat-Mu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan puasa ini kita mampu saling fitrah ke depannya, supaya kita mampu bergandengan tangan untuk masuk seperti apa yang dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dua orang bertengkar. Jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah khutbah singkat. Kalau bilang singkat tidak juga, agak lama-lama berasa ini. Ceramah singkat yang saya singkat dan panjang sekaligus yang saya bawakan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua di Jumat ini. Mari kita sama-sama perbanyak zikir kita di hari-hari yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kita rahmat, taufik, dan hidayah selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu saya akhir dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.